ya hampir 35 tahun lebih di industri ini tahun yang paling berat ya untuk industri. Keprihatinan itu muncul di mana teman-teman industri asuransi umum khususnya di proses renewal treaty ini kok tanda kutip ya ini banyak sekali yang tidak bisa melakukan penempatan reasuransi treaty-nya. Ini kan sebab akibat ya semuanya, sebab akibat daripada teman-teman di reasuransi yang lokal pun sakit ya, sakit sebetulnya kalau dari awal mau diobati ya monggo kita obati sama-sama. Obatnya apa kan itu, obatnya harus pas kan yang pasti. Tapi di sini kok saya lihat ada sesuatu tanda kutip ya, ada sesuatu pembiaran ya, pembiaran itu bahwa pemegang saham dari perusahaan reasuransi ini kok tidak bergerak cepat. Nah ini kembali ke komunikasi kan, komunikasi. Nah di sini kita sampaikan ada namanya regulator OJK, ada juga regulasi. Bahwasannya teman-teman yang sakit pun sudah teridentifikasi, ya kan? Sudah teridentifikasi penyakitnya, di regulator pun sudah masuk pengawasan khusus atau kategorinya kan ICU. Tapi ujungnya kan bagaimana kita menyehatkan kan gitu Pak. Iya kan, bagaimana menyehatkan ya kan. Nah ini yang saya selalu sampaikan kok, rasanya komunikasi antara pemilik perusahaan, eksekutif perusahaan, asosiasi dan regulator nih kok jalannya sendiri-sendiri gitu loh. Regulator is regulator gitu loh. Aturan kan mereka yang terbitkan, tapi practically teman-teman di pasar gitu loh. Jadi ini yang saya pikir kita ini harus menyamakan persepsi gitu loh. Harus menyamakan gitu loh. Nah, orang boleh pinter lah, tapi kalau tidak punya hubungan yang cukup dekat, baik, merangkul apalagi industri ini, apalagi kita lebih dikatakan lebih kepada financial kan, industri keuangan, iya kan? Industri keuangan yang notabene-nya ukurannya apa? Tingkat kesehatan keuangan gitu loh. Nah yang saya sayangkan juga nih, asosiasinya juga kok kenapa nggak mau one step ahead nih. Ini peran AUI loh, ini peran, karena ya kita wadahnya di mana? Undang-undang mengatakan asosiasi kok, corongnya asosiasi Pak. Ini saatnya loh, jangan kita sebagai pengurus di asosiasi hanya mikirin perusahaan kita, jangan. Kalau kita udah masuk di asosiasi, kita mikirin ini loh, the whole industry. Iya, nasional loh Pak, nasional. Gitu. Jangan disalahkan regulator, regulasinya salah, jangan. Kalau menurut Bapak? Introspeksi. Ya, kalau menurut Bapak, komunikasi asosiasi dengan regulator memang kurang mesra. Saya tanda kutip ya, saya nggak mengatakan, kalau saya lihat sih hanya iya. Komunikasi kan tergantung Pak, pendekatan itu tergantung, gitu loh. Ya itu, yang akibatnya tadi confirm, sekelas Askrindo aja per tanggal 15 masih short, ngemis-ngemis itu BUMN juga. Padahal di sini ada reasuransi BUMN. Gede. Santai sih. Iya, logiknya di mana gitu loh? Logiknya di mana? Maksudnya kalau di pasar globalnya apa di dalam negeri juga? Dalam negeri, gini. Reasuransi minta proteksi melalui SEOJK. Saya lupa SEOJK berapa untuk penempatan diprioritaskan di lokal. Iya kan? Udah diberikan. Tapi saat ini seperti ini lari pada nggak mau. Jadi nggak mau cover ya? Kalau nggak mau cover masih mending Pak, nolak bisnis. Iya. Nggak mau rilis. Semua lini atau? Ya semua lini lah. Kalau bicara treaty kan lini Pak. Maksudnya saya pikir tertentu misalkan Tadi saya baru kedatangan tamu juga pagi. Kalau kesah, ini kok perusahaan reasuransi, saya ajak ngomong
class of bisnisnya nggak nyambung, jaga sembung lagi bagaimana mas? Dia bilang, waduh saya diem juga nggak ngomong. Akhirnya kembali lagi kompetensi, ya kan? Kita hilang satu gap juga nih, gitu loh. Kompetensi dalam arti ya dia punya knowledge segala macam kan. Kalau namanya reasuransi kan dia harus memahami, menguasai semua technical. Harus ada jalan keluar. Oh nggak bisa proporsional, oh bisa non proporsional, kan gitu. Itu aja. Jadi yang dimaksud dengan atau sekarang ada ini hardening market gitu kan untuk masalah asuransi itu maksudnya di global apa di global iya juga Pak, di dalam ya Pak kan sama. efek domino Pak. Iya. Perusahaan reasuransi dalam negeri beli retrosesinya dari luar negeri, ya kan. Tapi dibeli juga Pak. Harganya 100, kapasitas 100 dibeli juga. Ya kan? Kalau logikanya gimana Pak? Bapak udah beli 100, Jualnya 100 juga. mau jual 100 atau mau jual 100 lebih? Terus lebih lah mestinya begitu. 100 lebih ya? Iya. Ini kan enggak Pak. Mau dibilang hardening, apa yang hardening? Kalau pengetahuan saya namanya hardening, kapasitasnya nggak ada. Oke. Ini kapasitasnya masih ada Pak. Iya. Dia bilangnya ya hardening lah ini kapasitasnya susah. Kita kan bukan anak sehari 2 hari Pak. Terus nanti impactnya ke perusahaan asuransi gimana Pak yang seperti itu sepakat? Ya saya sih sampaikan juga ya kalau memang harus beda terms, ya carilah terms dari luar, kapasitas dari luar, beda terms is oke, tinggal dikomposa di dalamnya. Yang penting jangan short. Gitu. OJK juga bisa terima kok. Dalam negeri sudah tidak ada kapasitas, mau udah sebagian ambil dari luar negeri. Misalnya beda harga, ya oke, tinggal dikemas aja kok. Yang dalam negeri harga 110, luar negeri harga 130, udah dikemas aja di composite. Dia jual berapa nih? Oh di 120 aja supaya nggak rugi misalnya kan gitu. Gitu. Oh, jadi akan dicari opsi. Iya harusnya kan begitu. Ya ini kembali lagi ya Pak. Ini yang ngerti lah. Melihat secara utuh. Yang pernah saya singgung ya akibat dari pemain yang bermain di asuransi jiwa kredit. Iya kan, ini kan suffer semuanya. Ya dicarilah penyakitnya. Orang premi 100 sampai di reasuransi tinggal 30. Kan ada bocor di tengah. Mau cut off, mau balikin preminya oke. Komisinya masih bisa dibalikin. Jadi terus aja gitu ya. Nah saya kan bilang juga sama teman-teman, udah deh. Kalau memang ini akibat daripada asuransi jiwa kredit, tapi yang tidak bermain di jiwa kredit jangan kena imbasnya, nggak fair gitu. Dan tolong dibantu juga, jangan hit and run. Banyak kok kita belajar dari senior. Dulu ada namanya konsorsium pasar, itu berhasil. Kenapa nggak bikin kayak gitu? Cemplung-cemplungin gitu. Ada konsorsium terorisme, ada konsorsium custom bond, banyak. Ada itu apa namanya juga konsorsium surti, jalan gitu loh. Termsnya rilis dari konsorsium itu. Konsorsium itu siapa pemiliknya? Ya semua anggota. Ada rasa sense-nya gitu loh. Termasuk perusahaan reasuransi. Tapi ini nggak ada yang mau bergerak juga. Aduh saya bilang Jadi kacau. asuransi belum ada konsorsium belum ada ya? Katanya sih udah mau di ini tapi belum jalan-jalan. Iya baru tapi kan nunggu berapa lama Pak? Orang keburu mati. Gitu. Yang tadi Pak yang kenaikan harga tadi tuh dari sisi apa reaksinya. Ini kemungkinan kalau dari perusahaan asuransi akan diteruskan ke apa ya tertanggung sampai di sana. Harus Pak, harus. Harus. Bahwa ada terjadi perubahan harga, perubahan terms yang berakibat kenaikan pricing, rating, harga, ya harus disampaikan.
Kan gampang, karena kalau aviasi naik berapapun kan harus dibeli. Iya. Betul nggak Pak? Garuda mau beli pesawat, mau beli asuransi, mau naik berapapun dia harus beli. Karena butuh kan. Butuh. Kenapa kita yang properti, yang pabrik-pabrik kan dia juga butuh. Ya tinggal gimana kita mendeliver message ini ke pihak tertanggung. Banyak kok caranya. Misalnya kenaikannya memang oke, naiknya sampai 2,30. Oh berat cash flow-nya, yaudah apa yang deferred, angsur atau bagaimana, kan banyak jalan Pak. Atau coverage yang nggak perlu ya kita kurangin, tapi dengan satu manajemen risiko yang komprehensif, ya kan. Kalau kita besar kan bicara risiko, manajemen risiko di perusahaan itu juga, kita mau transfer risiko kan, Iya. kan gitu. Tuh. Kira-kira akan menimbulkan persaingan, maksudnya gini kan, kalau asuransi kredit itu kan banyak banding harga. Nah dengan ini kira-kira akan kejadian juga nggak Pak? Misalkan Candi nih meneruskannya ke tertanggung gitu kan, yang kenaikan tadi pricing. Sementara mungkin ada perusahaan asuransi lainnya yang itu didesain sendiri gitu, sehingga secara premi tarif mereka nggak ada perubahan gitu. Kalau namanya premi yang sudah diatur, tarif yang sudah diatur, ya kita follow kan, ya kan. Kalau yang belum diatur, yang tadi pertanyaannya mau ditambahkan di dalam retensi sendiri, yaitu bergantung kepada masing-masing. Tapi bagi saya kan ada batasannya Pak. Kemampuan struktur permodalannya, RBC dan ini kadang-kadang orang haus premi, perlu cash flow, ambil ya, cepet, dia nggak ngerti. Begitu klaim nggak bisa bayar, rasur-rasurnya nggak jelas. Persoalan kan. Dan ini kembali lagi kan kita lewat siapa ya, lewat asosiasi lagi kan. Kita kan bukan anak sehari 2 hari gitu loh Pak. Brainstormingnya dari mana ya, dari asosiasi lagi kan Pak.